memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sembilan orang yang hadir. Apa keterangannya? Gak tahu, apa semua? Hadir siapa yang hadir? Bukan ya, ada keterangan. Sakit juga. Al-Jabar. Pernah dengar kata Al-Jabar? Hah? Belum pernah dengar kata Al-Jabar? Jadi hari ini kita belajar Al-Jabar. Tujuan kita mempelajari Al-Jabar ini yang pertama, nanti di akhir pembelajaran diharapkan anak-anak sekalian bisa menyatakan perkalian dan pembagian dalam bentuk Al-Jabar. Tujuan yang kedua, kalian semua bisa menyederhanakan bentuk aljabar linear. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas 3 poin tentang aljabar. Yang pertama itu ada pengertian aljabar, yang kedua bentuk aljabar, dan yang ketiga unsur-unsur aljabar. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Apa sih pengertian aljabar? Ada yang tahu apa pengertian aljabar? Nah, sebelumnya nggak belajar di rumah ya? Nggak membaca buku tentang materi yang akan datang? Iya. Baik, kita masuk ke materi langsung ya. Di sini ada pengenalan sedikit tentang aljabar. Aljabar itu ditemukan oleh seorang ahli matematika yang berasal dari Persia pada abad pertengahan, yaitu bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Muhammad ini juga dia merupakan penemu angka nol, makanya dari itu si Muhammad bin Musa al-Khawarizmi ini dikenal dengan julukan Bapak Aljabar dan penemu angka nol. Jadi
jika ditanya orang siapa penemu aljabar, siapa penemunya? Muhammad bin Sa'ad. Ya, atau lebih singkatnya orang sering menyebutnya dengan Al-Khawarizmi. Penemu aljabar adalah Al-Khawarizmi dan bapak aljabar dunia adalah Al-Khawarizmi. Itu nanti dijawab ya kalau ditanya orang. Jika dirasa penting silakan dicatat. Kita masuk ke materi yang pertama, pengertian aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Dalam aljabar dikenal beberapa unsur seperti variabel, koefisien, konstanta, faktor, hingga suku. Jadi, aljabar ini merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi seperti penjumlahan, perkalian, dan pengurangan dan sebagainya, operasi matematika. Di dalam aljabar dikenal ada beberapa unsur. Yang pertama, variabel, koefisien, konstanta, faktor, dan suku. Ada yang pernah dengar kata variabel atau koefisien? Belum pernah? Nah, nanti kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Kita lanjut. Yang poin yang kedua yaitu bentuk aljabar. Aljabar itu memuat huruf yang mewakili bilangan tertentu pada keadaan tertentu. Materi aljabar ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya lihat di bawah. Dalam kehidupan sehari-hari, harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Jika sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Nah, soal seperti ini kan terjadi dalam kehidupan sehari-hari kan. Misalnya Anda sekalian ingin membeli pensil dan buku seperti pada contoh. Nah, kita bisa menggunakan konsep aljabar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk bentuk aljabarnya, membuat masalah sehari-hari ini menjadi bentuk aljabar. Kita lihat soalnya. Harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Kita misalkan buku itu adalah X. Kemudian pensil adalah Y. Lalu apa dikatakannya dalam soal? Harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. 3 buah buku berarti 3X. Ya, dari pemisalan ini buku adalah X tadi kan? Berarti 3 buah buku artinya 3X. 3X dan 5 pensil berarti 5Y. Ya. Berarti ditambahkan karena dia membeli 3 buku dan 5 pensil, berarti 3X tambah 5Y. Harganya berapa 3 buku dan 5 pensil? 42.000 kan? Berarti di sini sama dengan 42.000. Inilah yang disebut bentuk aljabar. Dari masalah sehari-hari tadi kita bisa menjadikannya bentuk aljabar seperti ini. Nanti bisa kita selesaikan untuk menentukan harga masing-masing pensil dan buku, bisa kita selesaikan dengan cara aljabar. Gimana, paham semua? Jika ada yang perlu dicatat, catat ya. Menghapus nggak ada? Kita lanjut ke materi terakhir berarti ya, yaitu unsur-unsur aljabar. Kemudian kita ke materi yang terakhir, yaitu unsur-unsur aljabar. Perhatikan ke depan. Unsur-unsur aljabar itu ada variabel, koefisien, faktor dan suku. Di sini ada contoh bentuk aljabar 6x dikurang 3y. 6x tambah 3y ditambah 7x.
Nah, perhatikan ke depan. Kan unsur-unsur aljabar tadi kan ada variabel, koefisien, konstanta, faktor, dan suku. Jadi mana yang dikatakan variabel? Variabel itu adalah suatu huruf yang mewakili suatu angka. Variabelnya berarti yang mana? X kan? Ini variabel pertama. Nah, variabel kedua. Ini juga variabel, berarti kan yang X ini. Ini juga variabel. Nah, kemudian ada koefisien. Koefisien itu adalah angka yang diikuti dengan variabel. Yang mana termasuk koefisien? Hah? Angka yang diikuti variabel. Nah, 6 ini. 6 termasuk koefisien. Terus 7, ya. Mana lagi koefisiennya? 3. Iya, 3. Nah, habis itu 6. Ini minus 6 ya, karena di sini minus. Nah, lalu konstanta. Konstanta itu sebuah angka yang tidak diikuti oleh variabel. Nah, ini berarti konstanta. Kemudian ada faktor. Kita ke contoh yang kedua. Di sini ada contoh bentuknya 5x tambah 3y ditambah 8x kurang 6y. Nah, berarti koefisiennya mana? 5. Baru nah, 8. yang variabel mana? X Baru konstanta. Kita lanjut ke faktor. Faktor itu kita ambil, faktor itu adalah misalnya suatu bilangan A dapat dinyatakan dalam bentuk P kali Q, maka P kali Q ini disebut faktor dari A. Nah, kita ambil misalnya A ini 5x. A diganti menjadi 5x. 5x bisa diganti menjadi seperti ini. Apakah ini sama? Sama. Sama? Berarti kan tadi A kita kan 5x kan? P dan Q kita berarti yang mana? P kita berarti dari sini 5 P-nya. Ini Q kan? Ini P-nya yang mana? Ini Q-nya yang mana? 5x. Berarti faktor dari 5x yang mana? P dan Q disebut faktor dari A. Kalau dari 5x ini, faktor dari 5x berarti yang mana? P dan Q kita berarti ini udah dibuat nah. P, Q. Berarti faktor dari 5x yang mana? Jangan P, Q. 5 dan X, Bu. Ah, 5, X. Yang di bawah? 1 kali 1. 5x. Berarti faktor dari 5x ada 4. Yang pertama 5, kemudian x, kemudian 1, kemudian 5x. Paham? Kita buat contoh yang lain. 3y. Ada yang bisa membuat faktor dari 3y? 3y itu sama artinya 3 kali berapa? Seperti ini, yang di atas ini. 3 kali Nah,
Kemudian 1 kali 3Y. berarti faktor dari 3Y apa aja? 3. 1 Y. Nah, itu untuk faktor ya. Kemudian poin yang terakhir, suku. Suku itu adalah suatu variabel beserta koefisiennya atau sebuah konstanta yang dipisahkan oleh suatu tanda operasi matematika. Di sini tadi mana yang koefisien atau variabel? Ini kan dipisahkan oleh suatu tanda operasi matematika. Penjumlahan ini suatu tanda operasi matematika. Ya kan, berarti ini merupakan koefisien dan variabel kan? Berarti ini disebut suku pertama. Nah, suku kedua yang mana? Hah? Enggak. 3Y suku kedua. Ini suku kedua. Suku ketiga 8 suku keempat minus 6Y. Suku kelima jadi dalam bentuk aljabar kita yang ini 5x tambah 3y tambah 8x kurang 6y tambah 9 ada berapa suku di situ? 5. Paham semua yang laki-laki paham? Kalau untuk ini berapa suku ini? 5 juga kan? Kalau misalnya seperti ini. Berapa suku ini? 3. Sudah paham semua ya? Materi kita pertama tadi apa pengertian aljabar? Aljabar itu adalah suatu cabang ilmu matematika. Di dalam aljabar terdapat koefisien, variabel, konstanta, faktor, dan suku. Kemudian yang kedua ada bentuk aljabar. Sudah paham tadi membuat masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk aljabar? Seperti ini tadi contohnya kan, buku dan pensil ini. Nanti kalau ada contoh soal kehidupan sehari-hari buatkan ke dalam bentuk aljabar. Itu sudah paham ya? Lalu materi yang terakhir ada variabel. Tadi apa variabel? Apa tadi variabel? Ini tadi katanya variabel kan yang X ini. Apa pengertian variabel tadi? Ya, suatu huruf yang mewakili suatu angka. Hurufnya itu biasa dilambangkan dengan huruf kecil, jangan buat huruf besar. Kemudian koefisien apa tadi? Koefisien. Nah, apa sih Pak koefisien? Suatu angka yang diikuti oleh suatu huruf. Lalu ada konstanta. Apa konstanta? Ini tadi konstanta yang angka 9 ini konstanta. Nanti apa konstanta? Sebuah angka yang tidak diikuti oleh variabel. Dia itu berdiri sendiri. Dia merupakan suatu bilangan bulat. Kemudian ada faktor. Contoh faktor tadi ini kan. Kemudian suku. Faktor dan suku sudah paham? Sudah paham faktor dan suku? Ini tadi contohnya ya. Sudah dicatat semua? Silakan catat dulu beberapa menit. Yang sudah dijelaskan tadi ya.
Kalau ada yang kurang paham silakan tanyakan. Catat Rizky. Sudah siap catatannya semua anak-anak? Jadi untuk penutup pembelajaran kita di sini ada soal sebanyak 5 soal. Kita akan mengerjakannya secara berkelompok. Tapi sebelum kita ke soal, juga ada sedikit ice breaking untuk anda semua. Silakan berdiri semuanya. Kelihatannya sudah mulai jenuh dengan pembelajaran, agar lebih fokus lagi ke pembelajarannya. Berdiri semua. Ibu ada game ya? Ibu ada game. Nanti jika ibu bilang pegang telingamu ya. Pegang matamu. Pegang pokoknya apa yang ibu bilang itu laksanakan, oke? Jika ada yang salah nanti belum kita mulai pembelajaran. Jika udah konsentrasi semuanya baru kita mulai pembelajaran kita. Baik, siap, ready? Kita mulai. Mulai ya. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang kupingmu. Pegang matamu. Pegang telingamu. Pegang telingamu. Pegang hidungmu. Bagus sekali semua ya. Pegang matamu. Pegang bibirmu. Pegang kupingmu. Pegang hidungmu. Latih fokus semua ya. Kita lanjut ya. Ini ada soal 5 buah. Silakan bagi kelompoknya seperti biasa. Berapa kelompok? Sudah terbentuk semua kelompoknya kan? Kelompok excellent one yang mana? Excellent 2, job 1. Nanti lihat ke depan semuanya. Semua kelompok lihat ke depan. Di sini ada 5 buah soal. Nah, soal yang pertama jelas dari situ semua soalnya? Enggak kan? Dari pembacakan yang pertama bentuk ini minus 6x kuadrat dikurang x ditambah 4y. Nah, variabelnya adalah yang pertama yang ditanya apanya? Nah, variabel. Itu soal yang kedua. Bentuk aljabarnya x kuadrat dikurang 2x dikurang 5. Koefisien-koefisiennya adalah berarti nomor 2 yang ditanya. Yang mana di situ koefisien. Itu soal ketiga. Bentuk aljabarnya 3a kuadrat dikurang 7a dikurang 9. Suhu yang merupakan konstanta, dia yang ditanyanya konstanta, yang mana di situ konstanta. Kemudian soal keempat, bentuk aljabarnya 7x kuadrat dikurang 4x ditambah 8y dikurang 3.
Konstanta dari bentuk aljabar tersebut adalah yang ditanya konstanta juga. Berarti nomor 3 dan 4 yang ditanya itu konstanta. Kemudian untuk soal yang terakhir, bentuk aljabarnya 3A kuadrat ditambah B dikurang 8A. 8A pangkat 3 ditambah 2AB ditambah 9. Banyak variabel pada bentuk aljabar ini tersebut adalah yang ditanya yang terakhir itu adalah variabel. Paham semua dengan soalnya yang 5 buah ini? Nah, silakan kerjakan tiap kelompok dalam waktu 10 menit paling lama. Siap kumpulkan ke depan. Silakan dikerjakan. Iya, satu orang menulis tapi menjawabnya bareng-bareng semua. Sudah siap tugasnya? Ada yang belum? Ada, Bu. Ada, Bu. Ini kelompok apa tadi? Excellent one kan? Saya bisa menjawabnya ini. Excellent itu mana? Sudah siap? Negatif. Negatif juga. Tapi nanti kalau bisa ini nanti jadi angkanya negatif 4x. Iya. Jangan cuma satu orang yang kerja ya, semua harus kerja. Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Sudah siap coba. Nama kelompoknya jangan lupa.
Oke, setelah itu kita soal yang kita kerjakan, sepertinya Anda sudah paham semua tentang pelajaran kita ya. Apa saja tadi pelajaran kita hari ini? Yang pertama yang tadi pengertian aljabar. Apa tadi pengertian aljabar?